Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimat hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita di majlis yang insyaallah amat sangat mulia. Apalagi tema pada pagi hari ini majlis ke-29, betul ya? Betul? Ya, dianggap betul. Kalau enggak betul, yaitu tentang perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dimuliakan Allah, yang jelas ilmu yang kita dapatkan, baik itu sesuai dengan keinginan kita atau bertentangan dengan keinginan kita, maka kita terima. Betul atau tidak? Betul. Maka dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam hadis ke-41 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang beliau berkomentar hadis ini isnadnya sahih dan ini adalah hadis sahih. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya. Bahwa tidak akan sempurna iman seseorang. Ya. Bahkan seolah-olah menafikan keimanan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya mencapai kesempurnaan. Artinya menggunakan kalimat ini sebuah ancaman. Ya. Maka kata Rasulullah, hatta yakuna, sampai menjadikan hawahu, keinginannya, ya. Karpe, karpe, keinginan itu karpe, betul ya? Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Wish, ya. Kan biasanya make a wish itu loh. Ya. Lah, maka tabaan lima ji'tu bihi, harus setuju mengikuti, tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi satu pegangan bagi kita bahwa semua perbuatan kita itu haruslah ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang kadang-kadang ketika ditetapkan satu ilmu, datang ilmu kepada dirinya, ya, kemudian tidak sesuai dengan keinginannya, kadang-kadang ditolak. Betul atau tidak? Ya. Bahkan saya pernah datang ke satu bentuk usaha, ya. Saya baru datang karena saya kenal akrab dengan yang punya, kemudian pekerjanya saya juga akrab dengan usahanya, orang-orang yang terlibat dalam saya akrab, ya. Saya datang ke sana baru bertanya, kira-kira kayak gini itu sesuai syariah enggak? Langsung saya dicegat. Gue ini kini rasa ceramah, kan itu kan? Ya. Marak ke mumet, boleh duit angel, ini kini malah ceramah, kan? Kenapa? Karena kadang-kadang hukum yang datang kepada dirinya tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ini berat. Maka Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, ya. Itu menjadi satu pondasi besar. Maka ketika Imam Ahmad ibnu Hanbal
rahimahullah mengajak sahabatnya Ishaq bin Rahuyah, Ruhawai ada yang menyebutkan demikian, itu untuk menghadiri majelisnya seorang ulama besar, sampai Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Ishaq, seorang ahli fikih dari Khurasan, itu menyampaikan, ku beritahu engkau, ya, aku temukan dengan engkau yang matamu belum pernah lihat orang semisal dirinya. Artinya pujian yang luar biasa ke Imam Ahmad kepada orang tersebut. Ya, siapa yang dimaksud? Imam Syafi'i. Ya. Maka Imam Syafi'i kemudian tausiah di satu majelis, dibawa Imam Ishaq ini kepada Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka berdua mendengarkan kajiannya Imam Syafi'i. Maka ketika ada sesi tanya jawab, Imam Ishaq ini bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang penduduk kota Mekah menyewakan rumah-rumah mereka? Ya. Boleh atau tidak? Boleh nggak, Ibu? Dasarnya apa? Jangan nggak bilang boleh. Kenapa? Apa dasarnya? Nah, kenapa bertanya seperti itu? Karena Imam Ishaq bin Rahuyah itu mengambil pendapat Imam Atha, Taus, Ibrahim, ya, yang berpendapat tidak boleh. Ya. Alasannya karena penduduk kota Mekah itu berada di Masjidil Haram, paham ya? Maka bertransaksi urusan bisnis di masjid tidak boleh. Ya. Maka dijawab Imam Asy-Syafi'i, menurutku boleh. Ya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena datang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, apakah akil meninggalkan rumah untuk kita? Maksudnya menyewakan. Padahal akil adalah penduduk kota Mekah. Saya nggak tahu yang dimaksud akil ini siapa. Bisa jadi Akil bin Abu Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali kan punya saudara namanya Akil. Kemudian siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Satu saya lupa namanya. Tapi yang jelas ada beberapa saudara sebapak atau sekandung Ali bin Abi Thalib, salah satunya Akil. Akil ini punya anak Muslim kalau nggak salah, Muslim atau Muslim, yang kemudian dibunuh oleh Ubaidillah, gubernur Kufah, sehingga sepupunya yaitu Husain itu tidak terima dengan pembunuhan itu, kemudian meminta tanggung jawab Ubaidillah. Malah kemudian terjadi peristiwa Karbala. Singkatnya demikian, tapi kisahnya panjang lebar. Nah, jamaah dimuliakan Allah, artinya bahwa artinya bahwa hadis Nabi menyebutkan boleh. Yang nggak boleh itu di sekitar Ka'bah, yang masuk area Masjid Haram. Tapi kalau penduduk kota Mekah masa nggak boleh, kan itu kan? Penduduk Mekah, kalau mereka nggak boleh, maka penduduk kota Mekah harusnya tidak boleh mengumumkan barang hilang. Kalau itu dianggap Mekah itu, satu kota Mekah itu adalah Masjidil Haram, kan gitu. Maka Ishaq bin Rahuyah mengatakan, wahai Imam Syafi'i, telah datang kepadaku dari Hisham, kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa Atha, Taus, dan Ibrahim mengatakan, ini ulama-ulama apa ya, ulama-ulama besar juga ya, yang semasa mungkin dengan Imam Malik, yang kata beliau bahwa mereka semua tidak membolehkan ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada Ishaq bin Rahuyah, ya, apakah engkau ahli fikih dari kota Khurasan? Ya, maka orang itu, karena terkenal juga Imam Ishaq bin Rahuyah ini sangat terkenal, maka beliau mengatakan, demikianlah mereka menganggapku sebagai ahli fikih mereka. Maka kata Imam Syafi'i, andaikan yang berbicara bukan engkau, ya, maka niscaya aku suruh untuk mengorek telinganya, ya. Karena datang hadis Nabi dibantah dengan pendapat tabi'in. Nah, ini nggak benar, ya, paham? Kalau jelas datang hadis Nabi, sudah ikuti hadis Nabi. Makanya beliau mengatakan, pendapatku benar, tapi boleh jadi salah. Pendapat orang lain salah, boleh jadi benar. Maka apabila datang kepada kalian
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisih pendapatku, maka wajib atas kalian meninggalkan pendapatku dan mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini pentingnya tunduk dengan ilmu yang berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Nah, hadis pertama ini tentang perumpamaan ilmu. Ada banyak ayat Al-Quran. Kalau kita buka dalam kitab yang menjadi rujukan kitab ini kan menyarikan kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, dalam syarah Riyadhus Shalihin disebutkan tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji atau meninggikan atau menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi seorang muslim. Pertama dalam surah Toha ayat 114. Nanti silahkan dibuka. Tentang doa para nabi. Mereka mengatakan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya mereka meminta kepada Allah itu ilmu, bukan harta. Ya. Mereka meminta kepada Allah ilmu. Nabi Sulaiman ketika diberi pilihan apakah mau ilmu atau harta, beliau memilih ilmu. Karena ilmu bisa untuk mencari harta. Ya. Tapi harta kalau nggak punya ilmu bisa jadi celaka. Maka syarat menjadi orang kaya syaratnya satu. Apa itu? Takwa. Alhamdulillah masih ingat. Ya. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa engkau menjadi orang kaya asalkan dengan syarat takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu salah satu pengertiannya. Nah, kalau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti kita harus berilmu. Paham? Bagaimana kita akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kalau tidak tahu tentang mana yang diperintah Allah dan mana yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan berkaitan dengan masalah larangan tempat dalam bertransaksi. Banyak nggak kaum muslimin yang melanggar tentang larangan tempat? Kan ada dua tempat yang secara adab tidak diperbolehkan untuk dilakukan transaksi. Satu masjid, ya, masjid. Kalau musola boleh, kalau musola boleh. Tapi musola ini bukan musola masjid kecil tidak digunakan sholat Jumat, bukan. Musola dalam bahasa fikih itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat 2 hari raya. Lapangan, paham? Dodolan teng lapangan boleh? Boleh. Paham? Tapi kalau musola yang dimaksud adalah masjid cilik ora tinggal sholat Jumat, itu nggak boleh. Itu masjid, ya. Masjid itu kan ada dua, masjid dan masjid jami. Dulu kan begitu, cuman dirubah menjadi musola. Padahal musola itu biasa secara bahasa adalah tanah lapang yang biasa digunakan sholat 2 hari raya atau sholat minta hujan. Nah, sekarang praktek yang lain yaitu tidak mengganggu jalan, paham? Jadi mau transaksi mau apapun kita diperintahkan tidak mengganggu jalan. Iman itu ada 70 tingkatan. Salah satu yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Makanya besok tirakatan jangan nyegat jalan. Setuju nggih? Sampaikan ke suaminya, Pak, rasa ganggu jalan. Yen dalane mbok cegat, nanti kalau tengah kampung ada kebakaran, ya tidak? Pemadam kebakaran mau masuk, itu harus dudah panggung 15 lah selak kok entek omai kan, kan? Atau ada kena serangan jantung harus diantar ke rumah sakit, atau mungkin jatuh dari mana, mungkin dari pohon atau wit kambil misalkan, ya, jatuh kemudian mau dibawa ke rumah sakit, mobil nggak bisa lewat, isone motor apa ya, dieteng-eteng naik motor kan susah, ya. Lah maka Islam itu sangat menganjurkan tidak mengganggu jalan. Termasuk mau mengadakan sholat 2 hari raya itu kalau bisa jangan
di jalan, di tanah kosong atau di masjid yang besar, silahkan. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini dalam surah Toha ayat 114. Pasang dulu kacamatanya ya. Yang kedua dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 ya. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kemudian surah Al-Mujadalah ayat 11. Nanti silahkan dibuka. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Kemudian surah Al-Fatir. Surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Artinya yang paling takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Dan al-ulama'u warathatul anbiya, pewaris para nabi. Senang nggak dapat warisan, Ibu? Senang ya. Kemarin kita membahas warisan, ya saya didudukkan dengan sebuah keluarga dan beberapa orang saksi untuk bahas warisan. Ketika kita sampaikan Ustadz, tabungan suami itu apa ya harus dibagi. Soalnya dulu suami saya bilang bahwa, karena ini istri muda tapi tua ya. Maksudnya istri pertama sudah meninggal kan, kemudian menikah lagi, dapat istri kedua kan biasanya disebutnya istrimu muda tapi itu tua. Nah, beliau ya menyampaikan, dulu ketika suami masih hidup, wes anak-anakku ora tak kei meneh, paham? Kenapa? Karena sudah mandiri, sudah ini harta untuk kehidupan kita dalam menjalankan bahtera rumah tangga, kata suaminya. Nanti kalau hartanya cukup bisa nanti daftar haji plus ya, karena ratusan juta uangnya haji plus ya, atau haji furoda waktu itu. Tapi dalam perjalanan meninggal, nah si istri itu merasa bahwa harta itu adalah milik dirinya, paham? Karena dulu sudah bilang bahwa anaknya radikei. Loh, itu kan masih hidup, paham? Kalau masih hidup nggak ada masalah. Misalkan saya punya duit, wis rasa tak keile, nah, misalkan karena gue mandiri sugih misalkan ya, uang saya 30 miliar misalkan ya, misalkan. Mau contoh kan boleh-boleh saja ya. 30 miliar. Karena kamu udah mandiri-mandiri, bapak nggak ngasih. Terus kemudian meninggallah saya. Apa terus anak saya nggak dapat warisan itu? Ya dapat, paham? Karena itu harta saya. Meskipun saya ngomong untuk kehidupan saya sampai meninggal, tapi kan ketika hidup lah, kalau sudah mati harta itu, kecuali dia suaminya jenengan bilang, Dek, harta ratusan juta ini tak kayak kue kabeh, tak serah kayak, nah itu baru hibah yang sempurna. Lah kalau cuman suruh ngelola itu berarti dititipi, paham? Ya, ini nonton Ibu. Dan kalau dikasih emas batangan suami itu dikasih atau dititipi? Dititipi. Loh, betul ya. Yang penting itu hakikatnya seperti apa ya. Kadang kan suami beli tanah, Dek nyilih jenengmu, tak nggo jeneng aku tuku tanah, berarti cuman pinjam nama, bukan dikasih. Kecuali kalau, Dek ini hadiah buat kamu karena kamu semakin cantik misalkan ya, kasih, atau masakanmu semakin enak, kasih itu tanah 1 hektar misalkan ya, maka berarti dikasih, jelas. Tapi kalau cuman pinjem nama berarti masih punya suami ya. Nah, ini tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kemuliaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang hadisnya, meskipun banyak tapi ini contoh beberapa ayat. Ini tentang hadis berkaitan dengan ilmu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi
kamathali ghaithin asaba ardhan fakanat minha ta'ifatun thayyibah qabilatil ma' fa'ambatatil kala wal ushba al kathir. Ya. Ini Rasulullah memberikan perumpamaan. Jadi dalam sebuah menyampaikan ilmu, untuk menjelaskan kadang-kadang dengan bahasa ilmu, kadang-kadang mungkin kurang dipahami. Contoh misalkan, mahuwa syartun, apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan yang dipersyaratkan, tapi keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan sesuatu yang dipersyaratkan. Paham napa mboten? Nah, Muhammad toh? Iya. Nah, lola ya, saya kan menyebutkan contoh ilmu misalkan ya. Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu yang dipersyaratkan, tetapi keberadaannya tidak mewajibkan keberadaan sesuatu yang dipersyaratkan. Paham? Betul. Sekarang saya kasih contoh, makanya Rasulullah kan memberikan perumpamaan supaya memudahkan. Contohnya apa? Wudhu. Paham? Tidak adanya wudhu menyebabkan tidak adanya sholat. Paham? Orang itu kalau nggak wudhu sholatnya, padahal ada air, maka nggak dianggap keberadaan sholat. Tapi keberadaan wudhu tidak mengharuskan sholat. Paham? Pun paham saat ini? Alhamdulillah. Itulah perumpamaan. Dalam menyampaikan ilmu, Rasul itu sering memberikan perumpamaan supaya mudah difahami. Inilah apa ya, metode di dalam menyampaikan ilmu. Contoh lain metode Rasulullah itu adalah dengan bertanya, atau metode lain yang disampaikan Rasulullah yaitu dengan memberikan bilangan. Paham? Supaya apa? Lebih diperhatikan, lebih diingat, ya, lebih mengena. Itu salah satunya. Contoh, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu ada 3. Sekarang jadi pertanyaan, apakah tanda orang munafik hanya 3? Tidak. Dan 3 ini tidak menunjukkan pembatasan, tidak. Paham? Kecuali dengan kalimat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, kalimat inna dan mim alif, innama, hanyalah, sesungguhnya hanyalah, oh berarti pembatasan. Berarti zakat itu hanya untuk 8 golongan. Tapi kalau nggak ada kalimat yang menunjukkan pembatasan, tapi menunjukkan sebuah bilangan, itu bukan pembatasan. Tapi supaya orang itu lebih mengingat dan memperhatikan kalimat-kalimat tersebut. Seperti ayatul munafiki thalatun, bahwa tanda munafik itu ada 3. Bukan berarti hanya 3, banyak. Contoh lain sifat munafik itu dalam Al-Quran disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas, ya. Athqalu sholatu alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajar. Kita kalau pengen muhasabah, janjani kita masuk golongan munafik atau mukmin, maka lihatlah sholat isya dan subuhnya. Kalau subuhnya lida-lidi males, berat, jam 7:30 lagi subuhan, ya, misalkan ya, maka itu tanda bahwa dia memiliki sifat kemunafikan. Saya tidak mengatakan dia munafik, tapi memiliki sifat kemunafikan. Berarti harus waspada, jangan-jangan dia golongan orang munafik. Ya. Nah, itu contoh. Nah, ini diberikan perumpamaan. Sesungguhnya kata Rasulullah, matala, perumpamaan, ma fa'ati ba'at. Wah, enggak kita. Contoh kita ini. SBY, apa SBY? Setengah bayar. Ya. Inna matala ma ba'athani Allahu bihi minal huda. Perumpamaan petunjuk, ya. Yang apa-apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, ya, dari sebuah petunjuk, ya. Wal ilmi, dan ilmu, artinya petunjuk dan ilmu itu, huda dan ilmu, kata Rasulullah, kamathali ghaithin asoba ardon, laksana seperti hujan yang asoba menimpa bumi, ya. Seperti hujan yang jatuh ke bumi, ya. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala.
yang pada bumi tersebut ada di antara bumi tersebut itu yang menerima buminya bagus, tanahnya subur, gembur lah bahasa kita ya. Kemudian qabilatil ma, menerima air. Ya. Artinya namanya tanah subur itu kan kalau disiram pripun, diserap, air itu diambil, diserap oleh dia, fa'ambatatil gala, dan dia pun menumbuhkan al-gala, rerumputan, wal usba kathir, wal usba al-kathir, dan tanaman-tanaman yang banyak. Artinya ilmu dan petunjuk itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti hujan yang menimpa tanah yang subur, yang kemudian tanah subur tersebut yang gembur, yang air kalau masuk ke dalamnya itu diserap oleh dia, kemudian dari air yang diserap itu dia tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Mungkin biji-biji yang dibawa oleh burung, biji-biji yang jatuh, biji-biji yang dibawa angin, yang berada di tanah tersebut ditumbuhkan oleh air tersebut. Ya. Kemudian tumbuh dengan berbagai macam rumput dan tanaman yang bermanfaat oleh banyak manusia. Ada tukang arit ya, yang ngambil rumputnya untuk pakan sapi dan kambingnya. Ada pula yang mengambil buah-buahan dari tanaman-tanaman yang tumbuh. Nah, kemudian ada juga permisalan yang lain. Apa kata Rasulullah? Wa kana minha ajadibu amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqau wazara'u. Ya. Dan ada pula jenis tanah yang dia tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, tetapi dia mengambil air tersebut karena tanahnya kering, tanahnya padas, tanahnya bebatuan, dia ambil itu air, dia kumpulkan yang dengannya itu menjadi danau, ya, paham? Menjadi sungai atau menjadi empang. Yang dengan air tersebut kata Rasulullah fanafa'allahu bihan nas, akan memberikan banyak, Allah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Fasyaribu minha, dan binatang-binatang manusia pun minum darinya dan bercocok tanam dengan air tersebut seperti Paduk Wonogiri. Ini nonton Bu ya. Artinya memberikan pengairan ya. Nah, ini perumpamaan kedudukan tanah yang baik. Yang satu subur, dia terima air, ditumbuhkan banyak tanaman. Yang satu tandus kering, keras, tapi dia kumpulkan air itu sehingga air itu bermanfaat banyak orang. Tetapi yang ketiga ini yang bermasalah ya. Kata Rasulullah, mana tadi? Wa asabat ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anu la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalla, ya. Tapi ada tempat yang keras, kering, tandus, yang dia tidak menampung air, ya. Air itu tidak ditampung, tidak diserap oleh dirinya, ya. Kalau tadi yang satu ditampung dan digunakan manfaat orang banyak, yang satu diserap dan menumbuhkan banyak buah-buahan, tanaman-tanaman, perumputan, ini tidak menampung, tidak pula menyerap, tidak pula menumbuhkan tanaman, tidak pula memberikan manfaat kepada orang banyak dengan air tersebut, ya. Saya mana tadi? Fadalika mathalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Inilah dua perumpamaan misalkan dengan tiga jenis tanah tadi. Yang satu subur, kemudian menyerap banyak air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bermanfaat banyak orang. Yang satu keras, tapi mengambil air itu, ditampungnya, dan memberikan manfaat banyak orang. Ini permisalan yang baik, orang-orang yang mengambil petunjuk Allah dan ilmu, dan bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Tapi yang satu, yang air tanah itu keras, kering, dia tidak tampung dan tidak pula diserap, ya.
dan artinya dan tidak memberikan manfaat banyak orang, artinya dia menolak ilmu. Inilah orang-orang yang celaka. Padahal ilmu itu hukumnya wajib untuk dipelajari dari ilmu agama. Wajibnya ada dua, wajib kifayah dan wajib ain. Ya. Contoh ilmu yang wajib kifayah itu adalah ilmu tauhid. Ilmu yang ilmu yang contoh ilmu yang wajib ain itu adalah ilmu tauhid. Tapi ilmu yang contoh wajib kifayah adalah ilmu muamalah. Ya. Tapi kalau dia menjadi pedagang, baru dia wajib belajar tentang muamalah. Kita berjual beli wajib berilmu tentang syarat sahnya jual beli, itu wajib, bukan wajib kifayah, tidak. Itu wajib bagi kita yang mau berdagang, yang mau berjual beli. Tapi kalau pedagang, berarti dia wajib mempelajari ilmu fikih muamalah yang lebih luas. Tapi kalau dia bukan pedagang, cuman kadang berjual beli, maka minimal dia wajib tahu tentang syarat sahnya jual beli. Setuju Ibu? Setuju. Nggak setuju saya pulang. Nah, sekarang saya sebutkan sebelum menginjak ke hadis yang kedua, jam berapa? Jam 10 ya. Saya sebutkan, saya rangkumkan tentang keutamaan ilmu. Ya. Yang pertama, ya. Sebelum nanti saya sebutkan hadis yang kedua. Pertama, ilmu itu didahulukan sebelum beramal. Ya. Bukan amal dulu baru berilmu. Ya. Saya pernah memarahi ya direktur ya lembaga keuangan syariah ya, karena dia berani memegang jabatan direktur lembaga keuangan syariah tapi belum belajar fikih muamalah syariah. Ini kan masalah, karena waktu itu saya proteskan tentang bank yang dia pegang itu ternyata melakukan pelanggaran. Waktu itu saya protes sampai ke direkturnya dan saya tanya, lo gimana toh Pak? Itu kan transaksinya riba. Lah kok orang terlambat kok langsung dikenakan denda. Lah ini soalnya langsung komputerisasi Ustaz. Jadi ketika nanti terlambat, mau dia itu punya duit, mau dia dipecat dari pekerjaan, nggak peduli, pokoknya langsung kena denda. Wah ini riba. Nah, saya nggak tahu kalau itu riba Ustaz ya. Saya kan dari bank konvensional, baru menjabat baru sekitar 2 tahun ini. Lah kalau berani menjabat, kenapa belum belajar? Itu masalahnya. Seharusnya itu dia belajar dulu baru menjabat. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Maka ilmu didahulukan dari amal. Karena amal yang diterima bisa jadi diterima atau tidaknya itu berkaitan dengan ilmu. Karena dengan ilmu dia bisa mendapatkan harta yang thayyib, halal dan berkah. Dengan harta yang berkah, maka dengan harta yang halal, yang thayyib dan berkah, yang thayyib maksudnya halal dan berkah, maka amalnya bisa diterima. Maka doanya apa Ibu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu runtutannya ya. Makanya ilmu didahulukan dari amal ya. Yang kedua, ilmu disejajarkan dengan jihad ya. Bahkan kata Rasulullah, tintanya para ulama itu akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Artinya disejajarkan dengan jihad. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, tidak pantas semua kaum muslimin itu keluar berjihad. Harus ada di antara mereka yang memfokuskan untuk memperdalam ilmu, yang nanti akan mengajarkan. Dan itu dipuji oleh Allah. Artinya, meskipun mungkin dia tidak ikut berjihad, tetapi dia tugasnya juga berat. Apa? Mendidik anak-anak generasi selanjutnya untuk berilmu. Kalau semua berilmu berjihad mati kafir kan selesai, ilmunya hilang. Maka butuh orang-orang yang mengajarkan ilmu ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya. Ilmu akan melahirkan banyak kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena tanpa ilmu bisa jadi sesuatu yang dianggap itu kebaikan pada sesungguhnya adalah keburukan. Ya. Orang ketika diberikan kebaikan seseorang harusnya membalas nggak? Wajib atau dianjurkan? Dianjurkan. Contohnya tahabu, salinglah kalian membalas hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, membaca hadisnya benar, hadisnya sahih, tapi tanpa ilmu, paham? Sehingga perbuatan yang dilakukan kelihatannya baik, padahal melanggar aturan Allah. Paham? Apa contohnya? Tukar kado. Paham? Dia baca hadisnya, salinglah kalian membalas hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Betul, dia terapkan itu. Tapi salah penerapannya karena tanpa ilmu. Yang dimaksud di sini adalah hadiah. Paham? Bukan jual beli. Nah, hadiah itu menyerahkan sesuatu tanpa mempersyaratkan meminta pengganti. Paham? Penggantinya apa? Baik berupa uang, baik berupa barang, maupun berupa jasa. Kowe gelem dit 1.000 ora? Purun, Bu. Nyo tak kei 1.000 wis. Nggo kowe iki kebaikan kowe ra aku renek iki, misalkan ya. Ya, misalkan. Ning tapi dengan syarat pijeton aku sak jam. Paham? Nah, 1.000 itu bukan pemberian, paham? Itu jasa, paham? Namanya pemberian hadiah itu tidak meminta pengganti, baik jasa, uang maupun barang. Paham ya? Loh, kan hadisnya membalas hadiah. Loh ya, membalas hadiah bukan jual beli. Paham? Loh, jual beli boleh nggak? Boleh, tapi harus sesuai dengan syaratnya. Salah satu syaratnya barangnya harus kelihatan dan jelas. Lah kalau kamu jual beli dengan sistem tukar kado, barangnya nggak jelas, ini menjadi haram. Paham? Tindakan melanggar aturan. Membalas hadiah itu begini, misalkan saya datang ke suami jenengan, saya telepon, Mas, saya mau mampir ke rumah jenengan. Oh ya Ustadz, silahkan, saya longgar di rumah sama istri, sama anak-anak. Siap. Saya datang bawa oleh-oleh dari Jogja. Saya bungkus gedok 1 pak sama bakpia 1 pak 2. Saya bungkus dan nggak tahu isinya. Pak, Bu, ini ada oleh-oleh buat jenengan. Jazakallah Ustaz. Boleh nggak diterima? Boleh, meskipun barangnya tidak jelas. Paham? Kenapa? Karena saya tidak meminta pengganti apapun. Paham? Karena saya memberi satu arah. Namanya hadiah itu satu arah, bukan 2 arah. Tapi kalau saya sudah, Bu, niki oleh-oleh buat jenengan sama suami, monggo dinikmati. Oh nggih, entelasi 75. Itu bukan memberi, dodolan. Paham? Ya. Paham ya? Itu harus dibedakan. Masa ngasih kado kok jaluk kado? Itu bukan ngasih. Itu tukar menukar, namanya bai'ul muqayadah. Ya, paham? Lah, karena terbungkus maka menjadi haram. Makanya kebaikan itu sesuatu yang dipandang Allah adalah baik, itu baru kebaikan. Ya. Kalau menurut kita baik tapi menurut Allah tidak baik, ya itu bukan kebaikan. Ya. Contoh, ada seorang pahlawan kesiangan misalkan ya. Pak D-nya ngumpulkan adik iparnya sama anak-anaknya. Sini kumpul kabeh. Ki adikku mati, bojomu mati, ya. Bapak kalian meninggal. Maka jenenge harta segera dibagi. Maka anak perempuan laki-laki sama istri wis diporo kabeh podo. Ini gen adil semuanya karena itu kebaikan. Semuanya roto gen adil, tidak terjadi konflik. Betul nggak perbuatannya? Salah besar. Paham? Menurut dia baik, tapi dalam pandangan Allah ini keburukan. Ya. Makanya sesuatu kebaikan itu adalah jika dipandang oleh Allah dan Rasulullah itu adalah kebaikan, maka itu adalah sebuah kebaikan. Saya ngurus surat-surat di kelurahan, diurusi sama Pak Lurah, dibantu sana sini, dimudahkan, tidak dipersulit sama sekali.
Ya, kemudian setelah selesai matur nuwun Pak Lurah, ini ada kelengkeng 2 kilo sama amplop 300 misalkan ya, atau 500. Saya bagus nggak membalas kebaikan Pak Lurah? Buruk, ibu-ibu. Paham? Kenapa? Karena hadiah kepada pejabat itu hulul, harta khianat. Paham? Nggak boleh. Al hadiyatu alal ummal hulul. Ini banyak terjadi khianat seperti ini karena adanya tips, paham? Atau adanya hadiah bagi para pegawai. Contoh, saya itu punya kerabat punya usaha konveksi. Salah satu usahanya adalah dia punya banyak penjahit. Ya. Penjahit itu sudah digaji, bukan berdasarkan jahitan, tapi gaji tiap bulan. Ya. Tapi kalau nanti ada kuota jahitan melebihi batas, ditambahi lagi, yaitu ada akad tersendiri. Nah, kan banyak orang yang jahitkan baju di sana, ya, seragam puluhan potong itu dijahitkan di sana. Nah, ada satu orang pelanggannya, kata pemilik konveksi ini, saya perhatikan kok setiap dia datangnya antrinya belakangan, tapi oleh pegawai satunya didulukan. Jadi tekone carry, tapi ternyata jadinya paling awal. Saya perhatikan kenapa saya tuh ternyata sering dikasih tips, paham? Nah, tips inilah yang membuat pegawai itu khianat, paham? Seharusnya dia sesuai dengan prosedur, jadi tidak sesuai dengan prosedur. Dosen atau penguji ujian misalkan, kita datang sebelum ujian, Pak, mohon maaf ini dari kampung, Pak, ya dibuka jam Rolex, ya tidak, ya. Kemudian ada sepatu baru, ada handphone iPhone, ya. Kemudian ada makanan-makanan. Kira-kira nguji ini tenanan pora? Enggak, minta uji tenanan, diekspos salah malah mesake kan, wis ngei jam tangan mahal-mahal. Akhirnya ya sudah, coba ceritakan disertasimu. Siapa? Ya, ceritakan lucu. Ya, bagus, udah selesai. Ya, ada nggak begitu? Ada, saya tahu. Ya. Bahkan ada yang ngoboy, ibu, karena banyak yang ngasih tip. Itu saya dengar dengan telinga saya sendiri. Saya waktu itu diundang di sebuah kampus ngajar, ya. Saya duduk di ruangan DLB, dosen luar biasa kan itu kan. Berarti saya luar biasa kan. Karena ada dosen biasa, ada DLB, dosen luar biasa. Dosen tidak tetap maksudnya. Nah, tapi tulisnya DLB, dosen luar biasa. Nah, saya duduk di situ. Ada mahasiswa yang sedang datang untuk konsultasi untuk revisi kemarin, ya. Perempuan, ya, datang masuk kantornya seorang dosen laki-laki, ya, di ruangan, kan ruangan kecil-kecil itu. Dosen kan terbuka, ruangnya cuma disingkit-singkit. Saya sampai yang begitu. Kata dosennya tadi bilang, piye tonduk, mau salah terus, wes gini wae, sepatuku sesak 42. Begitu kurang. Saya itu, ya Allah, seperti itu. Kenapa? Ya karena ya itu suka dikasih tips, ya. Makanya kebaikan itu sesuai dengan pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu lebih tahu tentang hikmah dibalik sebuah keputusan atau aturan hukum. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, betul ya, bahwa ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang yang tadi kita sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima, bahwa orang berilmu dan mengajarkannya boleh kita berhasad dengannya, paham? Maksudnya iri dengan ilmunya, bukan berhasad artinya buruk. Sifat hasad itu sebenarnya secara hukumnya tidak boleh, paham? Kan iri, hasad itu kan iri dengki, ya. Tetapi ini jenis hasad yang kita iri tapi dibolehkan. Apa? Yaitu kita iri dengan ilmu orang yang dia berfatwa dengan ilmu itu, yang dia mengajarkan dan bermanfaat bagi orang banyak, dan dia ingin seperti itu. Itu dibolehkan. Kan hasad boleh dengan pada dua orang. Satu orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan, kita ingin seperti dia. Yang kedua, orang yang berilmu, yang ilmunya digunakan untuk memberikan fatwa dan mengajarkan kepada umat, ya. Ini betapa tingginya ilmu, ya.
boleh dimerini. Tahu merini? Ya. Kalau bojone wong dimerini boleh? Enggak boleh. Ya, ya. Ini contoh aja Ibu ya. Terus mana lagi? Yang ke-6, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang berilmu agama, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan mengajarkannya ilmu Al-Qur'an tersebut, ya. Yang ke-7, bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling banyak kita minta yang Allah tetapkan di dalam sholat kita. Paling banyak kita minta dan ditetapkan dalam sholat kita. Berapa kali kita minta tentang ilmu? 17 kali minimal, ya. Karena ada pada 17 rakaat dan setiap rakaat haruslah ada surah Al-Fatihah, dan di sana kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, berikan hidayah. Hidayah itu kan juga ilmu. Maka ini paling banyak ditetapkan oleh Allah agar kita memohon kepada Allah hidayah, petunjuk, yang petunjuk itu tentunya dengan ilmu. Artinya secara tidak langsung kita mohon kepada Allah ilmu agar kita itu selamat berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang keberapa? Ke-8. Bahwa ilmu itu menjauhkan kita dari kebinasaan, ya. Kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Kehancuran. Orang tanpa ilmu bisa hancur. Contohnya apa? Rasulullah mengatakan, ijtanibu as-sab'ul mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Salah satu diantaranya ada syirik, ada sihir, ada memakan harta anak yatim, ada memakan harta riba. Kita kasih contoh masalah harta anak yatim, ya. Ada orang jadi pengurus yayasan misalkan, atau ada orang menjadi panitia amil zakat, atau lazis lah, lembaga amil zakat infak sedekah. Datanglah orang kaya, Pak, ini ada dana zakat buat dana zakat, ini ada uang buat anak-anak yatim. Oh nggih, siap, kita terima. Ada 50 juta. Setelah dia terima, ternyata untuk gaji di lembaga tersebut, bayar listrik, kemudian dibelikan sembako untuk anak-anak yang fakir miskin, padahal bukan ya yatim, padahal akadnya itu ya yatim. Loh, ada Ustadz saya kasih untuk anak yatim, itu untuk biaya kuliah mereka. Loh, yatim itu mata abuhu bidunil bulu, bapaknya mati sedangkan dia belum balik, wis kuliah wis balik, bukan ya yatim. Paham? Inilah pentingnya ilmu. Maka dia berarti menyerahkan harta bukan kepada yang berhak. Nah, begitu pula tentang masalah riba misalkan, atau pelanggaran. Masalah riba, berapa banyak orang yang ngadakan arisan kalau dapat ketempatan, itu termasuk praktek riba, tidak boleh. Karena orang dapat arisan itu, dia itu berarti sedang diutangi seluruh jamaah arisan. Paham? Kalau seluruh jamaah arisan, lah jenengan dapat lho Bu, berarti sok sasi ngarep ning omahe jenengan keimangan sing enak lho, ya kan? Lah itu berarti ngutangi terus mengambil manfaat, maka nggak boleh. Maka solusinya sederhana. Karena arisan itu tidak berdiri sendiri umumnya, dia berdiri mengikuti pertemuan RT, pertemuan alumni, pertemuan keluarga, maka ketempatannya jangan didasarkan dapatnya arisan, sudah selesai. Paham? Misalkan ketempatan didasarkan yang paling tua, supaya karena kemungkinan kan mati duluan, jadinya didahulukan kan, itu kan ya kemungkinan kan, maka boleh, nggak ada masalah ya. Yang penting jangan didasarkan dapatnya arisan. Nanti perkara
dia ngasih makan nggak ada masalah, karena memang urusannya dengan pertemuan, bukan urusannya dengan arisan. Jadi arisan dipisah tersendiri. Inilah pentingnya ilmu. Kalau tidak berilmu, dia bisa binasa. Ustadz, saya itu pas tanggal 1 Suro, itu kan saya berada di Slamet Riyadi, Ustadz. Karena saya pantau melihat peluang bisnis. Di sana banyak orang, terutama wong-wong desa, ya tidak? Dari Wonogiri, dari Sragen, dan Mbok De itu loh. Ya. Pada datang, ya tidak? Terus simbah-simbah pada datang, golek berkait teletong Kiai Selamat. Nah, saya melihat ada peluang, Ustaz. Saya lihat segmen pasarnya itu adalah kacang godok sama jagung godok, kan sama telo. Nah, maka saya dodolan di malam itu. Kan kok kata teman saya nggak boleh? Memang nggak boleh. Karena dengan hadir itu berarti ikut menyemarakkan. Kan kata ya. Maka tidak boleh. Wajib tidak boleh hadir. Ya. Malah hadir. Ya. Coba kalau yang dikirap terus renek sing nonton, renek sing delok, kira-kira sesuk tahun ngarep dikirap, ya berhenti kemungkinan wis rapayu Mas, dodolan kletonge Kiai Selamat itu sudah bubar saja sudah. Ya. Karena itu acara yang tidak sesuai dengan syariat. Bangi lelean kan tahajud, ya tidak? Malah nonton kebun nelek kan ya. Berarti. Ustadz, saya pakai raup untuk muka itu saya terasa awet muda, Ustadz. Itu perasaanmu saja ya. Baru pakai make up umurnya 60 ketemu dengan simbah-simbah 90 ya terasa muda jenengan kan gitu. Karena bandingannya yang lebih tua. Nah, ini tentang ilmu ya. Kemudian bahwa keutamaan ilmu, dengan ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Itu hadisnya. Kemudian keutamaan yang lain bahwa dengan ilmu kita akan memperoleh kebahagiaan dalam keadaan apapun, Ibu. Paham? Mau diuji dengan yang berat, mau diuji dengan kebaikan, maka semua dia sikapi dengan syukur dan sabar. Ya. Kemarin ada pertanyaan waktu tadi malam ya, ngisi kajian, Ustadz, gimana sih cara menumbuhkan kesabaran? Ya, tapi nanti dari topik pengajian saja. Ya, nggak sekarang. Nah, kemudian yang keberapa? 11 terakhir ya, karena si Pak Bule itu ke-11an. Ya. Yang ke-11 bahwa menunjukkan satu ilmu dan diamalkan bisa memberikan pahala kepada orang yang memberikan ilmu. Saya misalkan memberitahukan, Bu, kalau sholat harus begini-begini, terus dengan amalkan, maka jenengan dapat pahala, saya pun dapat pahala. Artinya menunjukkan satu ilmu dan diamalkan, itu akan mendapatkan pahala dari setiap amal itu dilakukan. Saya ngajari anak kecil, saya sini, Mas, oh ya Ustadz, wis maca Al-Fatihah durung saged maca Al-Fatihah dereng Pak Ustadz, wis tak ajari maca Quran. Alif ba tak saya ajari dia sampai bisa. Kemudian Al-Fatihah saya ajari sampai dia tahsinnya bagus. Maka setiap dia sholat membaca Al-Fatihah dan setiap dia membaca Quran, saya yang menjadi wasilah dia bisa membaca Al-Quran. Maka setiap dia membaca, meskipun saya sudah wafat, maka saya akan terus mendapatkan amal jariah. Tapi kalau wakaf itu bisa memang, tapi kadang-kadang kan masjid, wakaf masjid api-api kan gitu kan, kurang gede dijebol ya tidak, dihancurkan ya sudah habis selesai pada saat itu. Nah, maka yang menjadi wakaf baru yang baru, mungkin kecuali tanahnya, kalau tanahnya masih dipakai, insya Allah tetap. Kalau bekas bangunannya dihancurkan tapi untuk nguruk, insya Allah masih kepakai. Tapi kalau yang lain mungkin, makanya kemarin ada satu masjid ketika mau dijual saya protes ya. Artinya bangunan masjid itu kan dari kayu, mau dijual, ada yang beli. Kalau nggak salah sekitar 22 juta atau 20 berapa. Padahal kalau nilai bangunannya itu bisa mahal, mungkin 200 jutaan. Menurut saya loh ya, untuk kayunya besar-besar, bagus. Saya sampaikan jangan dijual.
Loh, tapi yang beli mau diwakafkan. Loh, berarti kalau yang beli mau diwakafkan, nanti jadi wakafnya dia. Paham? Wakafnya orang yang bangun masjid ini jadi duit sekitar 22 juta yang kemudian dimasukkan. Jadi itu wakafnya. Lebih baik saya menganjurkan masjid ini dipindahkan saja kalau memang mau direnovasi. Ini dipindahkan. Jadi masjid ini dipindahkan ke desa mana lah. Misalkan ya, utuh dalam keadaan itu bisa copotan karena itu kayu semua. Mayoritas itu dipindahkan ke sana sehingga yang wakaf kayu, jendela, gentengnya, itu kayu-kayunya itu termanfaatkan terus. Ya sampai kapan? Yang sampai hancur. Tapi kalau ilmu itu kan bisa terus-menerus, apalagi ilmu diajarkan orang lain, ajarkan orang lain lagi. Itu luar biasa. Kita baca buku ini karyanya Imam An-Nawawi yang dirangkum oleh Syekh Al-Qarni. Berarti Imam Nawawi ya, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu dapat pahala terus, ya. Berapa juta, berapa miliar orang yang terus membaca ilmunya, luar biasa amalnya. Saya nggak bisa membayangkan berapa banyak pahala yang beliau dapatkan, ya. Maka oleh karena itulah keunggulan ilmu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilhi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala dari apa yang telah ditunjukkan dan pahala setiap ilmu itu diamalkan, ya, tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Artinya dikloning, bukan berbagi, tapi dikloning, digandakan, ya. Nah, ini berkaitan dengan hadis pertama, berkaitan dengan ilmu. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Ustadz? Alhamdulillah. Ada? Ada? Yang mana? Jenengan? Oh ya, oh jenengan beliau dulu. Ya. Ya. Urunan untuk door prize. Oh, siapa yang mau saja. Iya. Ya, itu resikonya tinggi. Kalau ternyata semua jamaah iuran, meskipun besar kecilnya beda, semua iuran itu menjadi judi. Paham? Tapi kalau itu yang pertama ya, andaikan ya. Tapi kalau itu cuma sebagian saja menjadi sponsor, masih ada yang membolehkan. Nah, makanya tapi saya lebih condong tidak mengajak kepada semua anggota, tetapi hanya orang-orang kaya yang diminta untuk jadi sponsor. Itu lebih aman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Yang belakang dulu nggih, tadi ngatur lebih dulu. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, terima kasih. Bagaimana hukumnya pelayanan rumah sakit yang menggunakan BPJS dengan pelayanan yang tanpa BPJS atau mandiri, misalkan VIP, yang jauh pelayanannya itu berbeda. Sing siji diadusi, sing siji ora diadusi, misalkan ya. Kan begitu kadang-kadang. Yang misalkan anak sakit pakai BPJS, itu enggak disibini, tapi yang mandiri disibini, ya. Nah, kalau itu berdasarkan memang BPJS itu yang di cover itu adalah jelas ya, obatnya, dokternya, kamarnya, hanya itu saja, nggak ada pelayanan-pelayanan tambahan, maka nggak ada masalah, ya. Nah, tapi harus dijelaskan jelas apa hak-haknya dalam BPJS. Tapi kalau BPJS itu kontraknya dilayani secara sama dengan yang normal mandiri, tapi dikurangi pelayanannya, nah ini masalah, ya, paham? Nah, saya nggak tahu kontrak pelayanan BPJS antara pemerintah dengan rumah sakit itu seperti apa, karena saya bukan dokter. Nah, maka kalau itu mengubah apa standar transaksi kerjasama antara pemerintah dengan rumah sakit kok dirubah karena merasa mungkin bayarnya telat-telat pemerintah, kemudian
membuat seperti itu agar diarahkan dorang nganggo BPJS misalkan, pada secara kontrak dia menerima itu, maka rumah sakit itu bermasalah. Ya. Tapi kalau pemerintah itu maksa dengan pemaksaan yang tidak benar, pemerintahnya juga bermasalah. Ya. Kadang-kadang yang membayar, yang meminta untuk dilayani tapi dibayar itu juga bermasalah. Atau bayarnya telat. Makanya dilihat dulu dari sisi akadnya, kerjasamanya seperti apa. Wallahu ta'ala. Monggo silakan. Ya. Jaga apa? Jaga setan. Kasuro. Ya. Anak saya polisi Ustaz, dan ditugaskan komandan untuk menjaga keamanan jalan pada saat itu. Ya. Bagaimana hukumnya? Nah, pertama begini, kita harus bedakan antara orang mandiri dengan orang yang memang tugasnya secara nasional menjaga keamanan. Itu berbeda oleh para ulama. Contoh, Ustadz, ada polisi yang menjaga di jalan di mana di situ terjadi perayaan gereja misalkan. Ya. Kalau dia tujuan jaga itu menjaga keamanan negara, rakyat secara umum, insya Allah tidak mengapa. Bukan menjaga gereja, paham? Karena meskipun dia menjaga keamanan termasuk gereja juga, insya Allah nggak ada masalah. Karena ini memang tugas dari negara. Dan itu memang tugasnya menjaga keamanan secara umum. Tapi kalau saya orang sipil, pribadi, terus menjaga gereja, itu masalah. Paham? Itu berbeda, bukan tugas dia. Itu tugasnya polisi dan tentara. Paham? Ya, wallahu ta'ala alam. Itu fatwa yang saya dapatkan. Ya. Tapi jangan ikut perayaannya ya. Tapi memang tujuannya hanya menjaga apakah situasi keamanan di situ aman atau tidak. Bukan mengamankan kebunnya, bukan. Tapi niatnya mengamankan rakyat yang apabila terjadi kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau masih ragu-ragu ya jadi ustadz saja, insya Allah aman ya. Itu lebih aman kan ya. Ya. Ya, bagaimana dengan orang yang mau terima Mangkunegaran? Begini, pakai jilbab, mau pakai jilbab, mau pakai jubah, mau pakai sorban, ya, namanya tawaf selain daripada Ka'bah. Menurut Imam Nawawi itu adalah kesyirikan, tidak boleh. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Ya. Cukup, terakhir ya, monggo silakan. Oke. Ya. Nah, kalau kita biasanya kan tidak kita ambil manfaatnya kan orang lain. Ya, terima kasih Ustadz. Kalau di PKK misalkan ya, ada arisan, kemudian ada tabungan. Tabungan itu kemudian diutang-utangkan. Nah, membuat sebuah kas untuk diutang-utangkan itu bagus karena menolong sesama saudara manusia atau kaum muslimin. Cuman tidak boleh mengambil riba. Kalau ada jasa, ada bunga, maka menjadi haram. Ustadz, saya ikut, tapi saya nggak ngambil bunganya Ustadz. Kalaupun saya dikasih, saya sumbangkan. Boleh nggak? Jenengan memang nggak ngambil riba, tapi jenengan ikut modali untuk terjadinya praktek riba. Maka kita ikut nanggung dosanya dari praktek riba itu. Maka nggak boleh. Jenengan ancam saja, Bu, pokoknya kalau masih ada jasa utang-utang seperti ini pakai bunga, saya nggak bisa ikut untuk nabung di situ, ya. Tapi kalau masalah PKK-nya atau yang lain saya ikut tidak masalah. Tapi kalau masalah itu saya nggak mau karena saya ikut modali praktek riba, ikut berdosa, maka tidak boleh. Demikian karena sudah 10:30, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.